pagi teman-teman. Ini akhirnya punya waktu ya buat bikin konten. Kamarku ini selama 2 hari di Kalibata, Swispel ya. Maaf ya, nggak banyak waktu buat cerita-cerita sama teman-teman karena acaranya itu full. Terus aku tuh sekamar sama temanku. Gak enak kan kalau misalnya kita lagi di kamar aku ngomong-ngomong sendiri. Jadi ya sekedarnya aja. Itu apartemen Kalibata City tuh. Oh belum ke sana sih, soalnya itu sebenarnya ada mallnya, cuman nggak kesana. Nah itu yang depan itu KRL ya, stasiun KRL Kalibata, jadi deket sama stasiun KRL teman-teman. Dan padat banget ya kalau misalnya di area Swissbell tuh kayak nyaman, tentram gitu. Itu sampai luar itu macet banget. Jadi perpaduan antara KRL, ngetem angkot, orang jalan, ramai sekali lah pokoknya ya. Di daerah ini saya untuk gedung perkantoran atau kayak gitu. Nah ini saya udah dua kali kan ya kesini ya. Cuman yang sekarang ini kayaknya lebih mengesankan karena apa ya? Karena makanannya lebih enak. Itu deh. Ini aku nih belum mandi. Ini ngomong-ngomong sama teman-teman ya. Nih hal yang kita anggap biasa tapi di banyak hotel ternyata nggak menyediakan. Ini ada kopi, teh, apa ini? Creamer, pemanis, ya kayak Tropicana Slim gitu. Ini gula. Ini aku nggak minum teh sih di sini, minum air putih doang. Ini ada kulkasnya. Kulkas kecil aku nggak pakai karena nggak nyimpen apa-apa. Kemarin 2 hari ya banyak kerjaan. Cuman ini nih agak tinggi ininya. Gantungan bajunya. Ini saya di lantai berapa? 5 ya. Dan kita tuh masuknya tuh pakai akses ya. Jadi kalau nggak dibawa aksesnya yang kita cuman bisa ke tertentu. Kamar mandi atau toiletrisnya udah habis, udah aku pakai semua, cuma tinggal dental kit. Lengkap nih, ada apa nih? Hair dryer. Jadi kalau habis keramas nggak usah pinjam langsung. Kayaknya saya mau keramas nggak? Emang sih belum waktunya. Air hangatnya ini ya apa? Lancar gitu, enak makanya nggak macet-macet. Flashingnya juga oke. Cuma katanya ya hotel ini tuh sering full gitu. Jadi saya memang beberapa kali booking waktu kegiatan di Jakarta tuh nggak bisa. Jadi harus cari hotel lain. Cuman ini ya karena acara di bookingnya sama panitianya. Agenda hari ini apa? Nanti saya jam 8 aja gitu lah. Biar ada. Ntar jam 8 mandi, terus makan di bawah sambil bawa barang. Ntar saya check out setengah 11. Pesawatnya itu jam 12.40. Jadi ke Halim nggak terlalu jauh sih ya. Mungkin cuma setengah jam atau 45 menit ya kalau lagi macet gitu. Berdua sama temen gitu ya. Jadi kemarin itu kegiatannya itu kita itu ketemu sama orang baru gitu. Maksudnya gini, kita tuh kan sering bekerja sama dengan banyak orang gitu ya, dan biasanya bekerja sama orang-orang itu lagi gitu. Nah, karena bekerja sama orang-orang itu lagi, maka kita tuh udah tahu vibes-nya kan, udah tahu dia tuh kebiasaan gimana dan cara berpikirnya. Termasuk mereka juga jadinya tahu cara berpikirnya saya tuh gimana gitu. Nah, hari ini di acara ini saya tuh bertemu dengan eh, apa ya, sekelompok atau satu grup gitu ya. Satu grup itu yang berarti ada beberapa orang ya. Kayaknya lebih dari 5 ya. Mereka tuh yang baru gitu, baru cun dalam program ini gitu ya. Jadi mereka mungkin pertama baru tuh dalam artian mungkin kurang dari setahun kayak gitu ya. Kalau kayak saya tuh udah 14 tahun lah kayak di sini. Terus ada beberapa tuh yang grup yang berikutnya itu udah 2 tahunan kayak gitu ya. Jadi udah tahu vibes-nya gitu lah. Nah, si grup yang baru ini
isinya itu kayaknya para akademisi. Nah, kita ini kan di pemerintahan tuh mempunyai vibes yang mungkin agak sedikit berjarak lah dengan akademisi gitu. Dan itu sudah menjadi ya sekiranya itu kayak rumus yang ketentuan yang harus dilakukan gitu loh. Tuh. Dan kalau dibandingkan dengan yang kayak akademisi, kampus otomatis berbeda karena budayanya berbeda. Nah, kemarin itu akhirnya terjadilah sedikit apa ya? Pertentangan dah, udah saya bilang gitu aja, sama ngomong bahasa yang harus juga nggak bisa. Pertentangan ide gitu ya. Jadi mereka punya ide A ternyata nggak sesuai atau nggak seperti apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Dan ketika kita tanyakan tagihan yang kita perlukan, mereka nggak bisa jawab. Misalnya ya jawabnya, oh itu nanti gitu ya. Oke, dan akhirnya leader dari program itu diambil alih oleh grup kedua yang udah tune 2 tahun itu ya. Oke lah, terus udah di take care, udah dijalankan gitu. Nah, kita ngomong masalah substansi. Nah, di situ jadi pertengkaran ide, teman-teman. Jadi, saya tuh yang menyampaikan ide itu ditentang oleh grup yang baru ini. Nah, grup yang ada 3 grup ya, grup saya dan teman-teman. Terus grup kedua yang cunnya itu 2 tahun yang lalu dan grup ketiga yang baru aja masuk. Jadi ini kayaknya kerja bareng gitu. Nah, saya tuh ngomong gitu, sesuatu, mereka tuh menolak gitu loh. Nggak setuju dengan hal itu gitu. Terus dibelain sama grup kedua. Ini kebiasaannya seperti ini. Nah, di grup saya ini ada 6 orang. Itu juga begitu. Saling apa ya, mendukung lah satu sama. Jadi saya ngomong, lagi ngomong tuh saya turun. Yang satunya tuh naik menguatkan ide. Dia turun naik lagi gitu. Cuman saya ini oke lah, saya nerima gitu ya. Nerima bahwa emang itu sebuah dinamika. Cuman hal-hal yang makanya saya buat video ini itu biar bisa jadi kenang-kenangan dan juga bisa jadi pembelajaran. Yang pertama, dalam sebuah forum ada baiknya kita tuh melihat dulu ya. Jangan kita langsung main tabrak gitu. Walaupun ide kita tuh bagus gitu. Belum tentu itu sesuai dengan kebiasaan yang ada di situ. Lebih baik kita ngikutin aja dulu baru ketika kita punya ide-ide untuk mendukung ya udah kita sampaikan. Tapi jangan sampai merombak apa yang ada di situ. Kan di situ sudah punya struktur sendiri. Mereka pun ngomong kayak gini, apa kita akan meneruskan kesalahan ini? Nggak bisa lah ya, kita bisa masuk ke sebuah tempat terus kita bilang, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Nggak bisa. Jangan kayak gitu. Ya emang sudah ada nih, biarkan berjalan dulu. Terus nanti baru kita beli nilai-nilai baru. Jangan langsung mendadak frontal bilang ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa? Karena aturan dan tata cara dari situ sudah hasil kristalisasi dari bertahun-tahun di situ gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita tuh melupakan namanya kode etik dalam perbincangan dengan orang dewasa gitu ya. Setiap orang dewasa tuh siapapun dia itu jangan sampai kita meremehkan dia. Apapun latar belakang kita dan apapun latar belakang mereka. Karena kita tuh taunya mereka yang di sini yang mungkin cuma berapa saat kita tahu. Di belakang mereka tuh apa kita nggak tahu gitu. Latar belakang pendidikannya, latar belakang pengalamannya, pengalaman bersyukurnya apa itu kita nggak tahu. Kita cuma tahu apa yang dia katakan. Nah, jangan sampai hal itu tuh langsung membuat judgement bahwa kita, oh dia tuh kayak gini, jangan. Jadi itu yang saya rasakan ya. Ya mungkin saya badan kecil, muka mungkin masih kayak nggak sematang mereka. Jadi mereka tuh ada kata-kata yang kayak meremehkan. Saya merasa teremehkan sih, walaupun saya santai aja. Emang saya dia sering gitu kan. Jadi yang ngerasa ya udah lah. Dia bilang gini, ya udah deh, kasih aja gitu. Jadi sepertinya mereka tuh ya nggak setuju sama ide saya, cuman biar diem, biar uh, damai, biar tentram, ya udah kasih aja ide ke kamu kayak gitu. Ya, ya seperti itu sih. Terus yang pertama itu ya jangan kita tuh meremehkan apa kita dan lewat kode etik. Tapi yang kedua kita tuh harus mendengar dulu gitu ya, mendengar dulu baru kita tuh mengucapkan gitu ya. Jadi kemarin tuh konteksnya itu mispersepsi gitu loh, jadi nggak nyambung. Jadi mereka tuh sepertinya kurang mengerti atau kurang apa ya, kurang tune dalam pembicaraan kita gitu, nader gitu. Jadi sebaiknya ya kita tuh dengerin dulu lah, dengerin. Coba mengerti dulu gitu loh. Jangan men-tackling terlebih dahulu. Tuh, ya. Jadi kita ngomong, ini tuh dalam kerangka offline loh. Ini kan online. Enggak, Pak, ini offline. Jadi kita udah ngomong berkali-kali bahwa itu tuh offline. Tapi mereka tuh enggak, ini online.
Kan dua hal yang berbeda ya. Kalau online kan lewat daring, kita nggak ketemu langsung sama orangnya kan. Tapi kalau offline kita ngomong langsung sama orangnya. Itu another berbeda gitu. Tuh yang kedua, dengerin dulu. Yang pertama jangan meremehkan, yang kedua dengerin dulu. Yang ketiga, eh, jangan sombong gitu ya. Saya tahu mereka ini satu akademisi, yang kedua tuh pemenang tender teman-teman. Jadi untuk bisa tune dalam acara ini tuh mereka tuh apa ya, bertarung di tender gitu ya. Nah, mereka tuh pemenang tender, berarti memang menurutku ya terhebat, terbaik di antara tender di antara penyedia yang lain ya. Dalam hal manajerial maupun dalam hal konten, dalam hal materi mereka pasti yang terbaik gitu ya. Kalau nggak terbaik nggak mungkin kepilih gitu kan. Nah, tapi jangan sampai ketika kita tuh dalam posisi seperti itu, kita jadi sombong gitu loh. Mengangkat diri kita, oh aku pemenang tender gitu. Siapa yang aku hadapin ini? Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapi. Yang kamu hadapi itu mungkin orang-orang yang sudah berbelas-belas tahun tinggal dalam program ini. Gitu. Dengan dirimu walau menang tender itu baru gitu. Tetapi pun kita ya, misalnya kita ini sebagai orang yang udah lama Cun, itu juga jangan sombong gitu. Misalnya ya, nggak ada alasan buat kita, oh saya udah 10 tahun, 14 tahun di sini tuh. Jangan juga sombong. Kenapa? Karena dari orang-orang yang baru itu kita bisa menerima atau mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi kita ya tetap pasang telinga dengerin, jangan sombong gitu ya. Dengerin mereka, jangan-jangan mereka punya ide-ide baru gitu loh. Kan percuma juga kalau misalnya kita yang misalnya udah lama itu ada orang baru yang memberikan masukan tapi kita itu sombong nggak mau. Ah siapa lo? Baru juga. Ngapain lo? Kan nggak bisa. Terus apa gunanya dong mereka curiin masuk ke kita kalau nggak memberikan nilai-nilai baru, ya kan? Jadi kedua belah pihak, pihak yang sudah ada itu juga jangan sombong karena dirimu ngerasa senior kayak atau apa. Kamu anak baru, nggak ngerti. Yang baru pun karena saya sebagai seorang yang memenangkan kompetisi, juga jangan sombong. Jadi kayak kita harus bersaling-salingan gitu lah. Itu teman-teman. Dan yang keempat ya, ada baiknya ya jika di dalam sebuah pertemuan ya, kita memulai itu jangan langsung, jadi ibaratnya ya harus ada take off dan landingnya. Nah kemarin tuh take off-nya tuh kurang gitu. Jadi kita masuk tiba-tiba kita harus sudah di atas, kayak di pesawat itu udah di atas gitu. Jadi take off-nya nggak ngerti. Akhirnya kita tuh nggak mengerti satu sama lain di dalam sebuah ruangan itu. Akhirnya kayak gitu itu. Terjadi ketegangan ya, ketegangan dan kan sebenarnya ketegangan tuh nggak baik ya. Kenapa? Karena akhirnya kita tuh perangnya tuh perang urat saraf gitu loh, perang ide gitu loh. Enaknya kan kita santai-santai. Saya dengan grup kedua, jadi kemarin tuh grupnya kan ketiga. Dengan grup yang kedua itu saya salut ya. Grup kedua itu tahun yang lalu saya bertemu dengan mereka dengan keadaan yang sama. Satu, mereka tuh lolos seleksi semua. Berarti kan orang-orang hebat ya lolos seleksi dan sudah berpengalaman semua. Satu. Ketika dalam momen atau kegiatan-kegiatan mereka tuh lebih banyak memilih untuk diam. Saya nggak ngerti ya gimana, tapi mungkin mereka lebih memilih untuk diam dan tidak unjuk gigi. Mungkin itu bagian dari strategi mereka untuk mengerti vibe dari sebuah institusi atau lembaga ya. Nah itu, jadi mereka tuh diam dulu, nggak unjuk gigi dulu. Kemudian mereka tuh secara pelan gitu ya, mereka baru memulai menunjukkan diri mereka tuh dengan cara perlahan dan dengan cara yang woles atau santai gitu. Dan mereka bergerak di personal gitu. Dan akhirnya setelah 2 tahun ini mereka tuh kayaknya satu vibes gitu dengan kita yang ya dalam tanda kutip orang lama ya. Old fashion lah ya. Ini bukan masa usia ya teman-teman, tapi pengalaman dalam sebuah institusi gitu. Bisa, jadi kita tuh nggak sempat berseberangan atau bertentangan dengan mereka. Mereka itu kasih ide, kasih masukan, tapi tetap dalam rel. Jadi mereka nggak bikin rel sendiri. Nah, itu saya salut dengan grup yang kedua ini. Jadi kita tuh nggak sempat bertentangan, langsung bersandingan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, itu saya sangat salut. Menurut saya itu sebuah institusinya kayaknya nilainya itu value-nya itu. Karena dalam sebuah institusi kayaknya dia tuh punya grup itu berapa ya? Mungkin 10 orang itu sama. Orang-orangnya modelnya seperti itu semua dan menghargai. Nah, itu yang saya salut ya. Pelajaran saya dari acara ini adalah jangan sampai kita tuh melewatkan hal yang remeh dalam sebuah pertemuan.
Apalagi kalau pertemuannya itu kecil, intensif, dan eh, merujuk pada sebuah pertentangan atau perdebatan ide gitu ya. Diskusi, perbincangan atau apapun lah bahasanya. Itu jangan sampai kita melewatkan satu hal yang remeh, yaitu namanya apa ya? Apa namanya? Ice breaking atau perkenalan atau bina suasana atau apa gitu. Jangan sampai. Jadi dalam sebuah pertemuan kita adalah lebih baik jika kita itu ngobrol down to earth dulu, ngobrol santai dulu, ngomong santai dalam satu kelas itu. Mantu kayaknya orang cuma 30 gitu. Cuma pertentangan idenya tuh yang kayaknya impactnya tuh agak keras. Karena orang 30 ya udah lah, kita ngobrol dulu santai, mungkin barang setengah jam gitu untuk warming up, untuk tahu. Baru setelah itu kita tuh masuk kepada hal yang inti gitu. Jadi kita tuh harus pemanasan dulu, harus take off dulu yang baik, agar di atas itu nggak gerenjil-gerenjil atau nggak ada batu sandungan dan bisa nanti landingnya dengan baik. Kemarin sih landing ya, oke ya. Cuman ketika pulang itu closing itu masih saya sih masih ada kayak gitu ya. Nggak tahu kalau beliau-beliaunya itu ya, di kelompok ketiga itu. Dan kita pasti nanti akan bertemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya gitu. Karena kegiatan ini mungkin akan panjang gitu ya. Kan nggak enak ya kalau kita itu udah pernah seperti itu gitu ya. Tapi ya nanti saya membuka diri aja sih. Saya juga nggak menutup diri untuk ih kok gini sih orangnya, belum tentu gitu loh. Siapa tahu orang yang bertentangan tuh nanti akan juga jadi teman baik kita gitu. Jadi ini saya dulu pernah kayak gitu, tapi pada saat itu tidak bertentangan ide, cuman masalahnya mereka dominan gitulah. Kalau mereka dominan ya udah kita diam dulu aja kan. Cuman ini kemarin pertentangan ide banget. Cuman dari teman-temanku yang berenam itu kompak, nggak ngegas juga, mereka yang lebih ngegas ya. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Oke teman-teman itu ya. Saya mau rebahan sebentar, jam 8 mandi, makan, dan lain sebagainya. Lemes nggak sih? Oke, sampai jumpa. Dadah.